Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 5. In this opportunity, we will discuss about application of biomechanics in style and human movement system. Kami dari Grup 5, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan dari biomekanika pada gaya dan gerak pada tubuh makhluk hidup. The members are Hayatul Mardiah and my partner is Olivia Redmina Rusma. There is a mind map or content that we will discuss in this meeting. The first thing is definition of biomechanic. We will discuss about the basic concept of biomechanic, and then we will discuss about biomechanic classification atau pengelompokan dari biomekanik, and then we will discuss about biomechanics in human body movement atau biomekanika dalam gerak tubuh manusia. Definition of biomechanic. What is biomechanic? Biomechanic is come from two words, bio and mechanical. The word bio, it's mean living thing. And then the word mechanical, it means movement. Jadi kata-kata bio itu berarti makhluk hidup, sedangkan kata-kata mekanika atau itu berarti pergerakan atau gerak. Now, biomechanics is the study of movement in living things, wherein biomechanics only studies movement in humans. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan makhluk hidup, di mana dalam biomekanika ini hanya dipelajari mengenai pergerakan atau gerak pada tubuh manusia. Biomechanics discuss humans in terms of their abilities such as strength, endurance, speed, and accuracy. Jadi dalam biomekanika ini didiskusikan atau dibahas mengenai kemampuan-kemampuan tubuh manusia seperti kekuatan, kemudian ketahanan, kecepatan, dan juga ketepatan tubuh manusia. Nah, secara sederhana atau secara sempit, biomekanika ini dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gerakan pada manusia. Sementara secara ilmiah atau secara lebih luasnya, biomekanika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menentukan gaya, perubahan dan beban mekanika pada otot dan tulang, sendi dari tubuh manusia. Biomechanics classification. Biomechanics is classified into two, namely general biomechanics and occupational biomechanics. Nah, biomekanika ini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu general biomechanics atau biomekanika umum dan occupational biomechanics atau biomekanika kerja. Now, general biomechanics is a part of biomechanics that talks about the laws and basic concepts that affect the human organic body both in stationary position and in motion. Jadi, biomekanika umum adalah bagian dari biomekanika yang membicarakan mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. General biomechanics is divided into two. Jadi biomekanika umum ini juga dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu biostatics and biodynamics. Biostatic is a part of general biomechanics which only analyze the body at rest or moving in a straight line and uniform velocity. Jadi biostatis adalah bagian dari biomekanika umum yang mempelajari, yang hanya menganalisis mengenai gerak pada tubuh manusia baik dalam keadaan diam maupun dalam bergerak pada lintasan yang lurus dan pada kecepatan yang seragam atau kecepatan yang konstan. Dalam arti lain dapat kita simpulkan bahwa biostatis ini adalah cabang dari biomekanika umum yang menganalisis tentang tubuh manusia dalam keadaan diam maupun bergerak pada konsep gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sementara biodynamics is a part of general biomechanics which deals with description of body movement without considering the force that occur or kinematics and movement caused by the force acting on the body or kinetic. Sementara biomekanika dinamik adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada tubuh atau kinetik. Nah, selanjutnya ada occupational biomechanics.
Occupational biomechanics is a part of applied biomechanics which studies the physical interaction between workers and machines, materials and equipment with the aim of minimizing complaints on the muscular skeleton system so that the work productively can increase. Jadi, biomekanika kerja didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari antara interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, antara material dengan peralatan, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja itu dapat meningkat. In biomechanics, it involves many body parts that collaborate to produce motion that will be carried by body organs, namely collaboration between bones, connective tissue, and muscles. Jadi dalam biomekanika kerja ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh tubuh. Contohnya adalah kolaborasi antara tulang dengan jaringan penghubung dan kolaborasi antara tulang dengan otot. Contoh dari General Biomechanics and Occupational Biomechanics. Nah, dapat kita lihat contoh dari General Biomechanics, baik itu di biostatik ataupun biodynamic. Pada biostatik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya biostatik itu menganalisis tentang gerak pada tubuh manusia, baik dalam keadaan diam maupun bergerak dalam konsep GLB atau gerak lurus beraturan. Contohnya di sini adalah seseorang yang sedang melakukan gerak jalan di tempat. Sementara itu di biodynamic seperti yang sudah saya jelaskan bahwa biodynamic merupakan biodinamika yang mengkaji atau menganalisis gerakan-gerakan pada tubuh manusia yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja dalam tubuh. Nah, contohnya di sini adalah seseorang yang sedang menggerakkan lengannya, seseorang yang sedang menggerakkan tulang punggung dan menggerakkan kaki. Sementara itu, contoh dari biomekanika kerja atau occupational biomechanics adalah seseorang yang sedang mengangkat beban atau mengangkat kardus, di mana di dalam occupational biomechanics ini terjadi interaksi antara tulang dan jaringan penghubung dan otot pada tubuh-tubuh manusia. Kemudian mengenai biomechanics in human body will explain by my partner Olivia Redwinarusma. Olivia Redwinarusma, number identification 1923-1034. That will discuss about biomechanics in humans, yaitu biomekanika yang ada pada tubuh. Nah, first the work on humans, yaitu gaya yang bekerja pada tubuh manusia itu terdiri atas dua, in the static state and in dynamic state. Nah, jadi ada gaya statis dan ada gaya dinamik, yang mana kita tahu bahwa statis ini dalam keadaan diam dan dinamik dalam keadaan bergerak. Nah, first on the human body in static state itu in a state of equilibrium or amount of force in all direction. Nah, jadi gaya statik itu adalah gaya ketika keseimbangan atau kesetimbangan, yang dimana kita tahu bahwa gayanya sama dengan 0. Nah, untuk force on the body human in a dynamic state itu terdiri atas dua, yaitu ada kinematic dan kinetic. Nah, untuk force on the body and inside, jadi gaya ini ada yang pada tubuh dan ada yang di dalam tubuh. The force on the body itu gaya yang berada pada tubuh, itu dapat kita sadari atau dapat kita ketahui. You can know. An example, hit the table. Nah, dimana contoh gaya ini merupakan ketika kita menabrak meja. Nah, force in body annulment, annul act muscle force. Nah, untuk gaya yang berada di dalam tubuh itu biasanya gayanya tidak kita sadari, atau example contohnya itu muscle force, itu gaya otot. Next, the axis movement in human movement consists of 3 areas including. Nah, di sini kita akan membahas yaitu poros pergerakan yang ada pada pergerakan tubuh,
yang mana itu terdiri dari 3 area. Yang pertama itu the sagittal plane, yaitu pada bidang sagittal. Is the plane that divided the body into two parts. Nah, jadi bidang ini membagi dua tubuh kita, yang mana itu the left and the right, yaitu bagian kiri dan kanan. Nah, this plane is also known as the anteroposterior axis, yang mana ini dikenal sebagai poros anteroposterior. Nah, second, the frontal or transverse plane. Nah, itu bidang frontal dan atau transversal. Nah, it's a plane that divided the body into two parts. Nah, ini juga membagi dua bagian tubuh, di mana itu the front and the back, yaitu bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakang. This is known as the coronal or mediolateral axis. Nah, ini dikenal dengan poros koronal atau poros mediolateral. Nah, third, the horizontal plane, yaitu bidang horizontal, is a plane that divided the body into two parts, namely top and bottom. Nah, ini membagi dua bagian tubuh, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini biasanya kita tahu bahwa ini merupakan poros transversal. Next, in the human body, there are 3 kinds of force. Nah, di mana tubuh kita itu terdiri dari 3 jenis gaya. First, gravity atau gravitasi, gaya gravitasi, di mana is the force through the center of mass of each body segment human the world. Jadi ini merupakan gaya yang melalui pusat dari massa tubuh dari setiap bagian segmen tubuh dengan arah ke bawah. The magnitude, the force is mass time acceleration gravity. Jadi ini dapat kita dapatkan dari perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Nah, untuk second, reaction force itu gaya reaksi, namely the force that occur due to the weight on the body segment. Jadi gaya ini akibat dari berat yang ada pada setiap segmen tubuh. And the third, muscular force, namely the force that occur in the joints, and either due to joints friction or as a result of force on the muscle attached the joints. Jadi gaya otot ini merupakan gaya yang berada pada persendian ataupun pada pergesekan sendi, atau juga akibat dari gaya otot yang melekat pada sendi itu sendiri. Dynamic is a field of science that study the body in dynamic state or in motion with the consequence of the movement. Jadi dinamika merupakan ilmu kajian sains yang mempelajari tubuh ketika bergerak secara dinamika atau tubuh ketika bergerak. Nah, ini juga mempelajari bagaimana akibat dari pergerakan itu sendiri. In the term of dynamic, there are term kinetic dan kinetic. Jadi dinamika ini terdiri dari dua, yaitu kinematika dan kinetik. Nah, untuk kinematic is a study that discuss the motion of object themselves. Jadi kinematika ini itu merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana pergerakan itu sendiri. Nah, relate the problem of space and time. Jadi ini berhubungan dengan ruang dan waktu.
with that saying, what caused the object to move. Jadi ini tidak mempelajari atau tidak melihat bagaimana penyebab dari pergerakan objek tersebut. Nah, yang kedua itu ada kinetic, di mana kinetic relate to friction or force. Jadi kinetic ini berhubungan dengan pergesekan dan gaya. Nah, kinetic deals with what causes the body to move. Jadi kita tahu bahwa kinematik tadi tidak membahas bagaimana penyebab dari pergerakan tersebut. Nah, jadi di kinetik ini menjelaskan bagaimana penyebab dari pergerakan tubuh tersebut. They include, nah jadi ini terdiri dari mass, itu massa, inersia, force, gaya, weight, berat. Nah, lanjut juga moment force, yaitu gaya momen, pressure, tekanan, dan impulse. That's all our presentation, and I'm sorry for our mistake. When you want to ask, when you want to give your opinion, please back in the discuss in the learning, and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.